Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Kenalin, aku Vicky, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, program studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Di sini aku ingin berbagi pengalaman dan mengajak teman-teman untuk menghadirkan kasih di era dunia digital. Nah, sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merenungkan hal apa sih yang pertama kali teman-teman lihat setelah bangun tidur? Apakah notifikasi TikTok? Atau notifikasi Instagram? Atau mungkin chat yang belum sempat terbalas semalam? Nah, kalau jawaban teman-teman iya, berarti kita punya pengalaman yang sama. Kita juga sudah tahu bahwa dunia digital menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita, terutama sebagai orang muda. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah menggunakan media sosial dengan bijak? Yuk tonton terus sampai habis, karena kita akan belajar bersama bagaimana menjadi pribadi yang kritis dan kreatif dalam menanggapi dunia digital. Teman-teman, kita semua tahu bahwa media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, atau WhatsApp sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tangan kita tidak terlepas dari gadget. Kita bisa tertawa karena video lucu, terhibur karena musik, dan mendapatkan informasi baru, serta belajar dari berbagai konten positif. Tapi, kita tidak bisa tutup mata dengan dampak negatif dari dunia digital. Kita pasti pernah membaca komentar-komentar jahat, menyaksikan perundungan di kolom komentar, atau bahkan tergiring dengan berita-berita palsu. Kadang, kita duduk bersama teman, tetapi semua malah sibuk dengan HP masing-masing. Dekat secara fisik, tapi jauh dalam hati. Dunia digital yang seharusnya mempertemukan malah membuat kita saling menjauh. Lalu bagaimana tanggapan gereja? Dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 4, gereja mengajak kita untuk peka terhadap tanda-tanda zaman. Dunia digital adalah salah satu tandanya. Kita dipanggil untuk hadir dan membawa terang serta kasih. Sebagai orang muda Katolik, kita diajak untuk hadir, membawa terang, membawa harapan, dan menghadirkan kasih. Dalam dokumen Christus Vivit, Paus Fransiskus juga berkata bahwa dunia digital adalah ruang baru untuk berjumpa dan berbagi. Namun, dunia digital juga punya resiko keterasingan. Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa orang muda mempunyai potensi besar untuk menunjukkan kreativitas dan menghadirkan terang dalam dunia digital, yang artinya bahwa dunia digital bukan tempat yang harus dihindari, tapi justru harus kita isi dengan cinta dan terang kasih Kristus. Dari dokumen gereja ini, aku pribadi semakin sadar bahwa kita, orang muda Katolik, gak bisa tinggal diam. Kita dipanggil untuk kritis dan kreatif. Artinya, kita tidak boleh asal share, asal mengetik, dan mudah terbawa emosi. Kita harus belajar memfilter konten, menyaring kata-kata, dan memastikan bahwa setiap postingan, setiap komentar, dan setiap story kita mencerminkan kasih Kristus. Dunia digital tidak seharusnya kita tinggalkan, tetapi kita gunakan dengan bijak. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, yaitu membagikan kata-kata positif, berkomentar yang membangun, atau bahkan membuat konten sederhana yang membawa harapan. Kita bisa hadir bukan hanya sebagai pengguna media sosial, tetapi sebagai pewarta kasih. Setiap klik, setiap story, setiap caption adalah kesempatan untuk menunjukkan wajah Kristus kepada dunia. Nah, teman-teman, sekarang aku ingin mengajak teman-teman untuk membuat niat konkret atau tindakan yang bisa teman-teman lakukan untuk menghadirkan kasih di era dunia digital. Misalnya seperti membuat konten positif dan diupload ke media sosial. Hal sederhana ini bisa menjadi awal perubahan besar di dunia digital. Hal yang perlu teman-teman ingat bahwa dunia digital itu netral.
bukan sekedar tempat eksis, kita bisa membuatnya menjadi tempat pewarta kasih Kristus. Nah, teman-teman, sebagai penutup, izinkan saya untuk membacakan satu buah pantun. Di pagi hari, buka Instagram. Lihat story penuh drama dan tawa. Hadirkan kasih dalam setiap program, media sosial pun jadi ladang pewarta. Jangan lupa untuk share video ini dan bersama-sama kita jadikan media sosial sebagai ruang kasih dan ruang pewarta. Sampai jumpa, tetap jadi terang walau lewat layar.